do not have a common language. Jadi definisi dari pidgin and POS ini adalah kita ke pidgin dulu ya. Silahkan disimak bagi pemirsa kami pemateri ini mau disimak. Pidgin itu adalah proses dorongan secara cepat untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya tekanan tanpa mempertimbangkan grammar, pronunciation, penulisan dan sebagainya. Fungsinya untuk kepentingan komunikasi. Jadi untuk mempermudah teman-teman mengetahui arti dari pidgin ini, ulun berikan contoh saja. Pidgin ini biasanya terjadi di era perang. Rata-rata di era perang, karena untuk sekarang hampir tidak ada lagi pidgin ini. Kenapa di era perang? Karena di era perang itu ada terjadi kelaparan, habis itu wabah, penyakit dan sebagainya yang mendorong masyarakat atau kelompok untuk bekerja, dikirim ke tempat manapun mereka bersedia. Kalau teman-teman tahu tentang sejarah Suriname ada yang tahu? Ada Suriname? Ada tahu. Nah, bagi yang tahu pasti itu terjadi sekitar tahun 1890 sampai 1932. Itu Jawa, Sumatera dan sebagainya bekerja dari Jawa, yang rata-rata dari Jawa dikirim oleh Belanda ke Suriname. Suriname itu ada di Amerika, yang dijajah oleh Belanda. Nah, bagaimana terjadinya pidgin ini? Ini kan dari mereka yang para pekerja ini, buruh ini yang dikirim ke Suriname itu, otomatis mereka harus bisa berkomunikasi dengan para atasan mereka yang ada di Suriname tadi. Kan mereka dipekerjakan di perkebunan kayak tebu, teh, perkebunan kopi dan sebagainya, juga yang dipekerjakan di pabrik. Nah itu mereka rata-rata kan mereka harus bisa berkomunikasi dengan atasan mereka. Jadi karena desakan tersebut mereka kan harus bekerja untuk bertahan hidup kan di era perang. Mereka bekerja, kan otomatis mereka harus tahu bahasa dari bos mereka. Nah itu memberikan dorongan mereka untuk belajar, misalnya belajar bahasa Inggris atau bahasa Belanda dan sebagainya. Tapi mereka mengambil bahasa tersebut secara setengah-setengah, kayak misalnya tanpa memperhatikan grammar, tanpa memperhatikan pronunciation dan sebagainya. Contoh dari proses pidgin ini yang pernah aku temui itu ketika aku madrasah, aku pernah mengalami seperti ini. Ada teman ulun juga capati lagi sekolah kayak kamulah. Jadi kan perlu ketahuan sebab paman. Apa itu lat? Jualan. Habis itu ya paman lat itu adalah terlambat. Nah kan dari situ mungkin akan memakai kata lat tadi. Tapi ketika orang sama dia, orang menemukan kata lat itu sebenarnya di pidginnya like ya, kalau pada salah like ya dan Mister Hasbi. Ya, katalah harusnya di pidgin lain, tulisannya ejaannya dalam bahasa Indonesia itu ditulisnya alat tapi sebenarnya ejaannya dalam bahasa Inggris alat itu. Nah itu kata itu tadi itu yang disebut reales. Jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kalau pidgin itu adalah proses mendapatkan suatu bahasa, tapi dengan secara cepat, pengambilannya amburadul tanpa memperhatikan grammar, pronunciation dan sebagainya. Sedangkan POS itu tadi hasil dari pidgin tadi, contohnya seperti kata lat tadi, kata late. Ya, kenapa kalau sekarang kan para TKW itu biasanya sebelum dikirim ke negara lain, misalnya Jepang, pasti mereka akan dikarantina dulu untuk belajar bahasa Jepang, misalnya 1 bulan, lalu bisa lanjut 2 bulan dan seterusnya. Jadi proses pidgin ini untuk saat ini jarang terjadi. Demikian. Untuk selanjutnya kami sampaikan oleh saudara.